adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kak Selis akan membawakan cerita tentang sebuah tempat di daerah Kediri. Tempat apakah itu? Yakni asal-usul Sungai Brantas, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Penasaran kan gimana kisahnya? Yuk, simak ceritanya ya. Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Panjangnya yaitu mencapai sekitar 320 km dengan daerah aliran seluas sekitar 12.000 km persegi yang mencakup kurang lebih 25% luas Provinsi Jawa Timur yang melewati 17 wilayah kota atau kabupaten Jawa Timur. Sungai Brantas bermata air di Desa Brantas yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuna, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Jombang, Kediri, dan Mojokerto. Penduduk yang tinggal di wilayah Sungai Brantas mencapai jutaan orang. Sungai Brantas sangat layak diketahui oleh masyarakat karena berperan cukup besar dalam menunjang Provinsi Jawa Timur. Adapun cerita legenda mengenai asal-usul terbentuknya Sungai Brantas. Dahulu kala di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Airlangga. Prabu yang berasal dari Bali. Ia merupakan putra raja di Bali. Ketika mencapai usia tuanya, Prabu Airlangga ingin menjadi seorang pertapa dan ingin menyerahkan tahta kerajaan kepada Sanggrama Wijaya, putri satu-satunya. Sanggrama Wijaya menolak keinginan ayahnya. Ia tidak ingin menjadi seorang raja, melainkan ingin menjadi seorang pertapa. Wahai putriku Sanggrama Wijaya, bersediakah engkau menggantikan ayah menjadi seorang raja di kerajaan Kahuripan? Maafkan hamba, wahai ayahanda, hamba tidak ingin menjadi seorang raja, melainkan ingin menjadi seorang pertapa seperti ayahanda. Baiklah putriku, jika itu memang keinginanmu, aku tidak akan memaksamu. Setelah beberapa hari kemudian, Sanggrama Wijaya pun meminta restu kepada ayahnya. Ia ingin pergi bertapa ke Gua Selomangleng yang berada di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Ampun wahai ayahanda, hamba ingin meminta izin. Hamba ingin pergi bertapa. Mohonkan izinkan hamba, wahai ayahanda. Baiklah putriku, aku akan mengizinkanmu asalkan engkau dapat menjaga diri baik-baik. Terima kasih, wahai ayahanda. Setelah mendapatkan restu dari Prabu Airlangga, Sanggrama Wijaya pun pergi untuk bertapa dan ia mengganti namanya menjadi Dewi Gili Suci. Karena putri sematawayangnya telah menolak tatah kerajaan, akhirnya Prabu Airlangga ingin mewariskan tahta kerajaan kepada kedua putranya yang berasal dari istri kedua. Kebetulan ia memiliki dua orang putra yang bernama Sri Samarawijaya dan Panji Garasakan. Akan tetapi Prabu Airlangga kebingungan untuk memilih salah satu dari mereka yang akan diberikan tahta kerajaan. Jika aku menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari mereka, maka salah satunya akan merasa iri dan bahkan akan terjadi sebuah peperangan di antara mereka. Prabu Airlangga mencari solusi yang adil bagi mereka. Ia pun mengirim Empu Barada ke Bali guna mencari tahu mengenai tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga yang berada di Pulau Bali yang masih kosong. Wahai Empu Barada, aku ada tugas untuk engkau. Tolong cari tahu mengenai tahta kerajaan yang berada di Pulau Bali milik ayahanda yang masih kosong. Akan aku serahkan tahta kerajaan tersebut kepada salah satu dari putraku. Baiklah, wahai Baginda Raja, akan hamba laksanakan segera.
Terima kasih, Empu Barada. Tanpa diduga, ternyata tahta kerajaan milik ayah Prabu Airlangga yang berada di Pulau Bali telah diserahkan kepada adik Baginda Raja yang bernama Anak Wungsu. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Empu Barada segera melaporkannya kepada Prabu Airlangga. Ampun Baginda Raja, ternyata tahta kerajaan milik ayah Baginda yang berada di Pulau Bali telah diserahkan kepada adik Baginda yang bernama Anak Bungsu. Baiklah, Empu, tidak apa-apa. Terima kasih engkau telah melaksanakan tugas dariku. Sekarang bantu aku untuk membagi kerajaan Kahuripan ini dengan adil kepada putraku. Bagaimana jika kita membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar? Itu lebih baik, Bapak Empu. Akan tetapi bagaimana untuk membagi kerajaan ini menjadi 2 bagian yang sama besar dan tetap adil? Serahkan semuanya kepada hamba, wahai Baginda Raja. Baiklah, akan kuserahkan persoalan ini kepada engkau. Di keesokan harinya, dengan kesaktiannya, Empu Barada terbang membawa kendi berisi air. Ia menumpahkan air dari dalam kendi sambil terbang melintasi angkasa di tengah-tengah kerajaan Kahuripan. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air tersebut dengan cepat berubah menjadi sungai. Sungai tersebut menjadi besar dan airnya sangat deras. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan Kahuripan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ampun Baginda Raja, hamba telah melaksanakan tugas untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Terima kasih, Bapak Empu. Terima kasih kau telah melaksanakan tugas dariku dengan baik. Setelah mendapatkan laporan dari Empu Barada, akhirnya Prabu Airlangga segera menyerahkan kedua kerajaan tersebut kepada putranya. Bagian timur kerajaan diberikan kepada Mapanji Garasakan dan akan diberi nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai akan diberikan kepada Sri Samarawijaya dengan nama Kerajaan Panjalu atau Kadiri. Setelah menyerahkan kerajaan kepada kedua putranya, akhirnya Prabu Airlangga dapat pergi bertapa ke Pujangan dengan tenang. Ia pun selama masa proses bertapa mengganti namanya menjadi Maharesi Gantayu. Dari cerita tersebut, kita mendapatkan pesan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selain itu, untuk menjadi seorang pemimpin harus bersikap adil dan tidak malu untuk meminta saran kepada orang lain tanpa memandang bulu, seperti yang dilakukan oleh Prabu Airlangga. Sekian dulu ya cerita dari asal-usul Sungai Brantas. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.